Lion King Bali Foundation merupakan sebuah yayasan kemanusiaan yang berlokasi di Singaraja, Kabupaten Buleleng, dan telah berdiri sejak tahun 1999. Yayasan ini berfokus pada pelayanan sosial dengan membantu anak-anak yatim, anak jalanan, serta anak-anak dari keluarga prasejahtera dengan menyediakan tempat tinggal berupa panti asuhan yang saat ini menampung anak-anak tidak hanya mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan sehat dan tempat tinggal yang layak, tetapi juga perhatian, kasih sayang, serta pembinaan karakter yang bertujuan membentuk pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Meskipun yayasan ini memiliki latar belakang Kristen, anak-anak yang diasuh berasal dari berbagai latar belakang agama, termasuk banyak yang beragama Hindu, hingga nilai toleransi, keberagaman, dan saling menghargai menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari di panti tersebut. Dalam operasionalnya, yayasan ini didukung oleh sekitar 6 orang pengurus yang mendapatkan kompensasi tidak hanya dalam bentuk upah, tetapi juga fasilitas seperti tempat tinggal, bahan pangan, serta pelatihan dari dinas sosial untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua yayasan, sistem pengelolaan di panti ini juga menerapkan disiplin yang cukup ketat, guna memastikan anak-anak tetap fokus pada pendidikan dan memiliki pola hidup yang teratur. Seluruh anak diwajibkan untuk menempuh pendidikan di sekolah-sekolah sekitar Singaraja, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Karena yayasan ini meyakini bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Selama bertahun-tahun, Lion King Bali Foundation telah menunjukkan dampak yang sangat positif, di mana banyak anak yang berhasil menyelesaikan pendidikan, memperoleh pekerjaan, bahkan mampu hidup mandiri dan membangun keluarga sendiri. Namun demikian, yayasan ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti membimbing anak-anak dengan latar belakang karakter yang beragam serta keterbatasan dukungan, sehingga pihak yayasan berharap adanya perhatian dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah terhadap kesejahteraan panti asuhan. Menariknya, ketua yayasan saat ini merupakan alumni dari panti tersebut yang telah berhasil menjadi seorang advokat, yang menjadi bukti nyata bahwa anak-anak panti memiliki peluang yang sama untuk meraih kesuksesan apabila mendapatkan dukungan yang tepat. Penjelasan ini diperoleh dari hasil studi yang dilakukan oleh mahasiswa manajemen semester 6 sebagai bagian dari tugas mata kuliah yang membahas sistem penilaian kerja serta pemberian kompensasi dalam organisasi sosial, sehingga tidak hanya memberikan gambaran tentang profil yayasan, tetapi juga menyoroti aspek manajerial dan keberlanjutan dalam pengelolaan lembaga sosial tersebut. Teman-teman, jadi hari ini kelompok kita mau observasi ke Project Lion King. Ikuti keseruan kita, bye!
itu pegawainya biasanya job desk-nya itu seperti apa? Oke. Nah, di sini berhubung dengan tadi sempat saya singgung, ada 6 pengurus pandi di sini dan memang kita terbagi atas beberapa tugas dan tanggung jawab juga gitu. Nah, secara umum kami ini sebagai pengurus bertugas dan bertanggung jawab terhadap memastikan anak-anak di sini terpelihara dengan baik layaknya orang tua, kan seperti itu. Jadi segala hal kebutuhan keseharian anak-anak kita berusaha mencukupi, bagi kebutuhan sekolah, kebutuhan dasar kita yang bertanggung jawab semua. Dan ada memang secara khusus 2 pengurus yang bertugas untuk mengajar mereka, mengajar dalam hal memberikan pendidikan secara plastik, kan seperti itu. Itu mereka ada yang khusus mengajar bahasa Inggris, ada khusus juga mengajar matematika. Nah, selebihnya mereka juga bisa mengajar mata pelajaran yang lainnya. Jadi 2 khusus seperti itu, tapi secara umum kami semua bertugas memang memelihara dan menjaga anak-anak di sini. Biasanya kompensasi seperti apa yang diberikan yayasan kepada pegawai di sini? Ya, untuk pegawai pengurus yang tadi disinggung itu, yang pasti kami mendapatkan upah itu dari yayasan. Nah, di samping itu kami yang tinggal di sini 4 orang tadi mendapatkan fasilitas ya, tempat tinggal, kemudian makan, kemudian kalau 2 pengurus yang sudah berkeluarga itu biasanya diberikan sembako dari yayasan, sembako setiap bulan. Dan tentunya kalau ada kegiatan-kegiatan apapun yang melibatkan panti, kami semua bisa kumpul bersama-sama dan kita semua mendapatkan haknya masing-masing. Biasanya selain gaji yang diberikan yayasan, ada nggak kayak pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada Pengurus ya? itu biasanya datangnya dari dinas sosial. Jadi dinas sosial melakukan serangkaian kegiatan pelatihan kepada panti asuhan itu melibatkan pengurus panti dan juga anak-anak. Nah, kadang nggak semua pengurus yang dilibatkan dalam kegiatan itu, biasanya dari dinas sosial minta perwakilan kan. Tantangan kalian sebagai pengurus adik-adik di sini itu seperti apa Kak biasanya? Ya, tentu saja menghadapi berbagai latar belakang anak-anak. Mereka tumbuh dari, minta maaf, tanpa didikan bimbingan orang tua asli. Itu menyebabkan mereka pola pikirnya sudah banyak dipengaruhi oleh dari lingkungan sekitar, tidak dibimbing dengan baik, sehingga minta maaf karakternya kurang bagus. Itu tugas kita di sini untuk membimbing mereka, menjadikan mereka lebih baik dalam hal pendidikan, dalam hal etika dan segala macam. Itu menjadi tanggung kita. Tentu sangat berbeda anak yang dari lahirnya tumbuh kembangnya dididik oleh orang tua dengan baik dengan anak yang tidak dididik. Anak-anak yang latar belakang ekonomi keluarga yang kurang harmonis itu banyak sekali tantangan. Karena kita juga sadar orang tua di sana jangankan untuk bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, untuk bertahan hidup saja mereka susah menghadapi tantangan. Sehingga di sana tugas kami mendidik kembali anak-anak, memastikan mereka tumbuh kembang dengan cara yang benar, mendapatkan pendidikan yang benar, itu memang agak sulit.